Selamat malam saudara sekalian. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara sekalian. Dan salam jumpa kembali di dalam acara Renungan Malam pada hari ini. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema makanan yang memuaskan, dengan dasar firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 34. Injil Yohanes pasal 4 ayat 34 yang saya bacakan berikut ini. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, tentu setiap hari kita membutuhkan makanan untuk memuaskan rasa lapar dari tubuh jasmani kita, untuk memelihara kesehatan tubuh kita, dan juga untuk memulihkan atau memberikan kekuatan kembali bagi tubuh jasmani kita. Dan berbicara tentang makanan, tentu kita suka akan makanan yang memuaskan hati kita, bukan? Nah, saudara sekalian, sebetulnya di dalam kehidupan rohani, kita juga membutuhkan makanan. Dan ada makanan yang memuaskan hati kita. Apakah itu, saudara sekalian? Saudara sekalian, di dalam catatan Injil Yohanes pasal 4 ayat 34 yang telah kita baca tadi, Tuhan Yesus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Tentu saja makanan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini bukanlah makanan yang bersifat jasmani, melainkan bersifat rohani. Tuhan Yesus memakai ungkapan makanan untuk menggambarkan sesuatu yang memberikan kepuasan dan kekuatan. Ia berbicara tentang kepuasan melakukan kehendak dan misi Allah, ibarat makanan yang memuaskan dan menguatkan. Hati Tuhan Yesus telah dikenyangkan atau dipuaskan, semangatnya telah dikuatkan lagi setelah ia melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah untuk dilakukannya. Pada waktu itu Tuhan Yesus baru saja telah melakukan kehendak Allah, yaitu membimbing seorang wanita Samaria yang hidup dalam dosa menuju kepada hidup keselamatan di dalam Tuhan. Kini wanita Samaria itu melakukan kehendak Allah dan mengalami kepuasan serta kekuatan rohani di dalam kehidupannya. Nah, saudara sekalian, melalui perkataannya di dalam catatan Injil Yohanes pasal 4 ayat 34 ini, Tuhan Yesus memberikan nasihat yang diperlukan oleh para muridnya untuk mempersiapkan murid-murid itu bagi pekerjaan pelayanan mereka pada masa yang akan datang. Prinsip dasar yang paling penting untuk memperoleh kepuasan dan kekuatan rohani itu adalah ketaatan yang mutlak terhadap kehendak Allah. Seorang hamba tentu harus melaksanakan kehendak tuannya. Hamba yang setia mempunyai makanan, tanda kutip, yang tidak diketahui oleh orang-orang yang tidak ikut dalam pelayanan itu. Kepuasan dan penguatan rohani tidak akan dialami jika mengabaikan atau bahkan melawan kehendak Allah. Saudara sekalian, berdasarkan perkataan Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 34 tadi, setiap muridnya, termasuk kita pada zaman ini, diajarkan tentang apa makna bakti yang benar kepada Allah itu, dan bagaimana sepatutnya kita melayani Allah, yaitu melakukan penyerahan diri terhadap kehendak Allah, bersedia taat kepada kehendak Allah, setia dan sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk dilakukan, serta senantiasa melakukan apa yang Allah sukai. Saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak menganggap kehendak Allah itu sebagai suatu beban yang memberatkan atau juga suatu tugas yang menyedihkan. Malah Tuhan Yesus memandang kehendak Allah itu sebagai makanan bagi jiwanya. Melakukan kehendak Allah secara rohani akan memberinya makan
serta memuaskan dan menguatkan hatinya. Pada waktu itu, Tuhan Yesus mengalami kepuasan karena telah melakukan kehendak Allah, yaitu membawa seorang wanita Samaria yang dulunya hidup dalam dosa untuk masuk ke dalam hidup keselamatan dan kebenaran. Dengan demikian, saudara sekalian, ada satu lagi kebenaran yang diajarkan kepada kita, bahwa kita beroleh berkat rohani bukan hanya oleh apa yang kita terima, tetapi juga oleh karena apa yang telah kita berikan kepada Tuhan. Pemberi sesuatu yang dari Tuhan adalah penerimanya juga. Pada waktu kita memberi berkat rohani kepada orang lain, seperti salah satu contohnya adalah memberitakan kabar baik tentang Tuhan Allah yang menyelamatkan, maka sebenarnya kita pun juga mendapatkan berkat secara rohani. Kepuasan dan penguatan rohani yang dilukiskan sebagai makanan itu diperoleh ketika kita melaksanakan kehendak Allah. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kiranya setiap kita menjadi semakin serupa dengan Kristus dalam cara pandang maupun sikap kita terhadap kehendak Allah. Kiranya setiap kita menjadi orang yang berserah diri, suka, dan taat mutlak terhadap kehendak Allah, khususnya terhadap kehendak Allah yang dinyatakan kepada kita di dalam kebenaran firman-Nya, serta memberikan berkat rohani kepada orang lain sebagai salah satu bentuk melakukan kehendak Allah itu di dalam kehidupan ini. Dengan demikian, saudara sekalian, kita akan merasakan kepuasan dan penguatan rohani yang sejati di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara sekalian, marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan pada malam hari ini. Kuasailah dan tolonglah setiap kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh menjadi orang yang berserah diri, suka, dan taat mutlak terhadap kehendak Allah, khususnya kehendak Allah yang dinyatakan di dalam setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Sampai berjumpa kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.